Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita akan kesempatan untuk melakukan persentase tes literasi lingkungan dengan judul Renewable Energy. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Maria Olimpiana Seu, NIM 2020016012. Yang kedua ada Laila Imatunisak, NIM 2020160023. Dan yang ketiga ada Delvina Ulfiani dengan NIM 2020160024. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Yananda Aulia Rahma dengan NIM 2020016025. Jadi pada persentase ini kita akan membahas rumusan masalah. Berikut rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian energi terbarukan. Yang kedua ada macam energi terbarukan. Yang ketiga ada pemecahan masalah energi terbarukan. Dan yang terakhir ada manfaat energi terbarukan. Selanjutnya, pengertian dan sumber akan dijelaskan oleh Saudari Delvina. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pengertian renewable energy. Jadi, renewable energy atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Kemudian, energi terbarukan juga merupakan energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Kemudian yang kedua ada sumber renewable energy. Sumber renewable energy atau energi terbarukan dibagi menjadi dua, yaitu sumber utama dan sumber energi skala kecil. Yang pertama ada sumber utama, yang terbagi menjadi, yang pertama ada energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi, yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Kemudian yang kedua ada energi surya. Energi surya adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Kemudian yang ketiga ada tenaga angin. Tenaga angin berasal dari perbedaan tekanan udara. Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarnya juga meningkat hingga ke batas maksimum energi yang mampu dihasilkan. Kemudian yang keempat ada tenaga air. Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Kemudian yang terakhir ada biomassa. Biomassa berasal dari tumbuhan. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO2. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomassa organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Biomassa menjadi sumber energi terbarukan jika laju pengambilan tidak melebihi laju produksinya. Karena pada dasarnya biomassa merupakan bahan yang diproduksi oleh alam dalam waktu relatif singkat melalui berbagai proses biologis. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Delvina. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Laila untuk memaparkan mengenai masalah kecil dan masalah pemanfaatan teknologi energi terbarukan. Kepada Saudari, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Saudari Yananda Aulia Rahma atas waktu yang dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang sumber energi skala kecil. Yang pertama, ada jam otomatis atau automatic watch, self-winding watch. Merupakan jam tangan yang digerakkan dengan energi mekanik yang tersimpan, yang didapatkan dari gerakan tangan penggunanya. Energi mekanik disimpan pada mekanisme bekas di dalamnya. Yang kedua ada piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan muatan listrik yang dihasilkan dari pengaplikasian stres mekanik pada benda padat. Benda ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang ketiga yaitu landasan elektronik atau elektrokinetik Röntgen, yaitu metode yang menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi kinetik dari mobil yang bergerak di atas landasan yang terpasang di jalan. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga yaitu masalah pemanfaatan teknologi energi terbarukan dibagi menjadi 4, yaitu estetika, membahayakan habitat dan pemanfaatan lahan, konsentrasi, ketersediaan, dan jarak ke penerima listrik. Estetika, membahayakan habitat dan pemanfaatan lahan. Di sini terdapat beberapa orang yang tidak menyukai estetika turbin angin atau mengemukakan isu-isu konservasi alam ketika panel surya besar dipasang di pedesaan. Pihak yang mencoba memanfaatkan teknologi terbarukan ini harus melakukan dengan cara yang disukai, misalnya memanfaatkan kolektor surya sebagai penghalang kebisingan sepanjang jalan, memadukan sebagai peneduh matahari, memasangnya di atap yang sudah tersedia, dan bahkan bisa menggantikan atap sepenuhnya. Juga sel fotovoltaika MOF yang dapat digunakan untuk menggantikan jendela. Beberapa sistem ekstraksi energi terbarukan menghasilkan masalah lingkungan yang unik, misalnya turbin angin yang bisa berbahaya untuk burung yang terbang, dan lain-lain. Yang kedua, ada konsentrasi. Masalah lain adalah variabilitas dari persebaran energi terbarukan di alam, kecuali energi panas bumi yang umumnya terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu, namun terdapat pada lokasi yang ekstrim. Energi angin adalah yang tersulit untuk difokuskan sehingga membutuhkan turbin yang besar untuk menangkap energi angin yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Laila. Baik, dilanjutkan oleh Saudari Lucy, serta memaparkan manfaat energi terbarukan. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yananda yang sudah memberikan kesempatan. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang masalah pemanfaatan teknologi energi terbarukan. Yang ketiga, ketersediaan. Salah satunya kekurangan yang cukup signifikan adalah ketersediaan energi terbarukan di alamnya, misalnya cahaya matahari yang hanya tersedia ketika pada siang hari, energi angin dan kekuatan bervariasi setiap saat, dan energi air yang tidak bisa dimanfaatkan ketika air semi kering. Yang keempat, jarak ke penerima energi listrik. Keragaman geografis juga menjadi masalah signifikan karena beberapa sumber energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan angin yang bisa berada di lokasi yang jauh dari penerima energi listrik. Yang keempat, manfaat energi terbarukan. Ada 6 manfaat energi terbarukan. Yang pertama, memancarkan gas rumah kaca yang rendah. Penggunaan bahan bakar fosil ini dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar dan berkontribusikan dalam kasus pemasaran global. Yang kedua, hemat biaya. Energi terbarukan menyediakan sumber daya yang terjangkau dan yang terbesar di seluruh negara di dunia,
sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menstabilkan harga energi di masa mendatang. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Penggunaan energi terbarukan lebih padat dari karya dibandingkan dengan bahan bakar fosil dan didekarbonisikan yang dapat di bumi. Contohnya, lebih banyak pekerjaan hijau yang dapat diciptakan dengan sektor energi terbarukan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang keempat, tangguh dan dapat diandalkan. Sifat energi yang terbarukan tangguh ini sangat penting untuk mencegah kekurangan dalam operasional. Oleh karena bahan bakar ketergantungan bahan bakar fosil dapat kelangkaan beberapa bahan, maka menjadi risiko bagi pembangkit listrik yang tidak dapat diperbarui. Yang kelima, dapat diakses oleh semua untuk memperluas akses energi bagi mereka yang tinggal di pemukiman informal dan di daerah pinggir kota. Dan yang keenam, meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk penggunaan energi terbarukan dengan menghasilkan listrik dan tidak menghasilkan polutan udara dan tidak dirasa lebih aman untuk kesehatan masyarakat. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Lingki dan juga teman-teman telah memaparkan materi persentase hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologis, dan panas bumi. Dengan adanya energi terbarukan atau renewable energy, diharapkan kebutuhan manusia akan sumber energi tidak akan berkurang. Adapun saran dari kelompok kami, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sumber energi, maka energi terbarukan atau renewable energy harus lebih dikembangkan. Namun, dalam pengembangannya harus ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah lingkungan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.